Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Hairunisa dengan NIM 2024 1010 1025 dari kelas Data Mining A. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas modul 1, yaitu tentang manipulasi array menggunakan NumPy. Nah, pada layar sudah dapat kita lihat bahwa di sebelah kiri ini ada modul 1, kemudian yang di sebelah kanan ada code yang sudah saya kerjakan. Untuk soal yang pertama, kode F, kode 1 nomor F, yaitu buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, yang saya lakukan yang pertama kali yaitu mengimport library NumPy. Kemudian untuk membuat array-nya, yang saya lakukan pertama kali yaitu mendeklarasikan variabel array 1 untuk menampung hasil array-nya nanti. Nah, untuk membuat array menggunakan library NumPy, sintaksnya yaitu numpy.array. Nah, kemudian dalam kurung, karena ini array-nya 2 dimensi, maka di dalam array itu terdapat beberapa array lagi, seperti itu. Untuk baris pertama, di sini dituliskan di indeks ke-0, kemudian baris kedua ada di indeks pertama, di indeks ke-1, baris ketiga ada di indeks ke-2, dan baris keempat itu ada di indeks ketiga. Nah, untuk mengetahui apakah array itu 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi, dapat dengan mudah kita lihat di jumlah kurung siku yang ada di depan atau yang ada di belakang. Nah, karena array yang diminta ini array 2 dimensi, maka kurung siku yang dapat kita lihat di sini itu berjumlah 2. Nah, ketika di print, maka hasilnya seperti ini. Sudah sama persis dengan yang ada di modul. Kemudian untuk soal yang nomor G, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, yang pertama kali saya lakukan yaitu mendeklarasikan variabel untuk menampung hasil array-nya nanti, yaitu dengan variabel array 2. Kemudian untuk tabel yang di sebelah kiri, itu ada di baris pertama. Kemudian tabel yang di tengah ini ada di baris kedua, atau ada di indeks ke-1. Dan untuk tabel yang paling kanan ini ada di baris ketiga, atau indeks kedua. Nah, untuk membuat array 3 dimensi itu, maka ada 3 kurung siku di sini, atau ada 3 lapis array gitu, bahasa gampangnya. Ada 3 lapis array. Kemudian untuk yang tabel pertama, tabel nomor 1, baris pertama, itu ada di indeks ke-0, yang pertama ini. Kemudian baris keduanya ada di indeks ke-1, indeks 1. Baris ketiga ada di indeks kedua, dan baris keempat ada di indeks keempat. Nah, kemudian untuk tabel yang kedua, kita buatkan array baru lagi di sini, menjadi satu kesatuan. Sama halnya dengan yang ini array 2 dimensi, kemudian ini array 2 dimensi yang sebelah kiri, kemudian yang di bawah itu ada array 2 dimensi yang tengah, dipisahkan oleh koma, dan yang paling bawah ini array 2 dimensi yang sebelah sini, yang kanan. Jika di print, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada kode 2 soal nomor D. Tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil, kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Nah, untuk baris ganjil itu berarti yang ini 1882, kemudian 10147 dan 8234. Kemudian untuk kolom genap itu ada 82142 dan 22784. Nah, di sini kita buat dulu array-nya, yaitu dengan nama array 3. Kita buat ini kan karena ini array 2 dimensi, maka bisa dilihat di sini kurung sikunya ada 2. Di sini baris pertama ada di indeks ke-0, kemudian baris kedua ada di indeks ke-1, baris ketiga ada di indeks kedua, baris keempat ada di indeks ketiga, dan baris kelima ada di indeks ke-4.
Nah, untuk menambahkan satu pada setiap baris ganjil, yaitu dengan cara kita ambil array 3 dari baris indeks ke 0 hingga baris indeks ke indeks terakhir, dari baris indeks ke 0 hingga baris indeks terakhir dengan step 2. Jadi yang akan diambil yaitu nanti indeks ke 0, step 2, 1, 2, indeks ke 2, step 2 lagi, 1, 2, indeks ke 4. Nah, untuk kolomnya, kita menggunakan semua kolom. Kemudian ditambah 1. Untuk setiap value di dalam indeks tersebut ditambahkan dengan 1. Nah, untuk menambahkan angka 2 pada setiap kolom genap, yaitu untuk barisnya kita ambil semua baris, dan untuk kolomnya kita ambil dari kolom indeks ke-1 hingga kolom indeks terakhir dengan step 2. Nah, untuk kolom indeks ke-1 itu berarti yang ini, dengan step 2, 1, 2, berarti yang ini. Ini kolom 2 dan kolom 4, seperti itu. Kita tambahkan dengan 2. Kemudian ketika di print, maka hasilnya yang didapat seperti ini. Untuk yang baris ganjil, baris pertama, angka 1 ditambah 1 menjadi 2. Nah, untuk baris pertama kolom kedua, itu berarti dikenai 2 kali operasi, yaitu ditambah 1 dan ditambah 2. 8 ditambah 1 dan ditambah 2, hasilnya maka 11. Kemudian baris pertama kolom ketiga, itu hanya dikenai 1 operasi, yaitu ditambah 1. 8 ditambah 1, 9. Dan baris pertama kolom keempat, itu dikenai 2 operasi, yaitu ditambah 1 dan ditambah 2, maka hasilnya adalah 5. Kurang lebih seperti itu. Untuk soal yang E, baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, untuk sumbu, bisa dibayangkan bahwa kolom yang ini adalah sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Y, dan yang ini adalah sumbu Z. Nah, jika perintahnya baliklah sumbu Z array berikut, itu artinya kolom yang di sebelah kanan atau sumbu Z itu ditukar dengan sumbu X. Jadi, tabel yang ini akan berada di sebelah kanan, dan yang ini akan berada di sebelah kiri. Untuk itu, kita buat dulu array-nya dengan nama array 4. Di baris pertama ini berisikan tabel 1, kemudian di baris kedua ini berisikan data tabel 2, dan baris ketiga ini berisikan data tabel 3 atau X, Y, Z. Kemudian untuk membalikkan array ini, maka kita membutuhkan array temporary untuk menampung nilai-nilai yang ada pada sumbu Z-nya, yaitu dengan cara membuat array baru, numpy.array, kita panggil array 4, indeks ke -1 atau indeks terakhir, karena sumbu Z itu ada di indeks terakhir pada array 4, seperti itu. Kemudian setelah itu kita menggantikan nilai array, kemudian setelah itu kita menggantikan indeks -1 pada array 4 dengan indeks ke 0 pada array 4. Jadi setelah membuat array temporary, nilai ini digantikan, nilai array indeks ke -1 atau indeks terakhir itu digantikan dengan nilai array indeks ke 0. Setelah itu nilai array indeks ke 0 digantikan dengan array temporary. Jika kita print, maka hasilnya seperti ini. Sudah terbalik. Sudah dibalik. Dapat kita buktikan misalkan seperti ini. Kondisi array sebelum dibalik,
Kondisi array sebelum dibalik itu seperti ini. 785 itu ada di atas. Nah, setelah dibalik, 785 itu ada di bawah, dan 293 itu ada di atas. Seperti itu. Kemudian soal nomor F, kode 2, ubah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 x 6. Nah, di sini kita dapat menggunakan perintah reshape. Setelah kita buat array-nya, array ke-5, kenapa saya buat array lagi di sini? Karena array 4 di sini jumlah isinya sudah tertukar. Seperti itu. Jadi saya buat array yang baru supaya posisinya tidak tertukar. Nah, untuk membuat array yang baru itu kita boleh menggunakan perintah reshape. Di sini saya membuat variabel baru lagi dengan nama new array 5. Kemudian perintahnya yaitu array 5.reshape. Di sini menggunakan perintah reshape. Kemudian 6,6 di sini maksudnya ukurannya itu 6 x 6 dan 2 dimensi. Jika kita jalankan, maka akan berubah menjadi seperti ini. Ada 6 dimensi. Ke kanan 6, ke bawah juga 6. Untuk soal yang terakhir, yaitu soal kode 3 nomor E, di sini kita diminta untuk mengubah matriks yang ada di sebelah kiri menjadi matriks seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk perpindahannya itu seperti ini. Yang ada di kiri atas itu dipindah ke kanan bawah, kemudian yang berada di kanan bawah dipindah ke kiri atas. Jadi tukar silang secara diagonal. Berlaku pula untuk yang ada di kanan atas itu dipindahkan menjadi berada di kiri bawah. Kemudian yang kiri bawah dipindahkan menjadi berada di kanan atas. Nah, di sini saya sudah membuat array-nya dengan nama array 6. Kemudian selanjutnya saya membuat array temporary berjumlah 4 untuk menampung nilai-nilai yang ada di sini. Nah, untuk yang pertama, array temporary 1 itu berisikan array dari baris ke-0 hingga baris ke-2 dan kolom ke-0 hingga kolom ke-1, yaitu yang di sebelah kiri atas. Di sini saya akan kasih keterangan kiri atas. Kemudian untuk array temporary 2, di sini ada baris indeks ketiga hingga baris indeks terakhir, dan untuk kolomnya dari kolom indeks pertama hingga kolom indeks ke-1. Jadi yang di sebelah kiri bawah. Kemudian untuk array temporary 3, itu berisikan array dari baris indeks ke-0 hingga baris indeks ke-2, dan kolom indeks kedua hingga kolom indeks terakhir. Jadi yang ada di sebelah kanan atas itu saya tempatkan di array temporary 3. Kanan atas. Kemudian untuk array temporary 4 itu berisikan array dari baris indeks ketiga hingga baris indeks terakhir. Kolomnya itu kolom dari indeks kedua hingga indeks terakhir. Jadi yang di sebelah kanan bawah itu ada di array temporary 4. Nah, sekarang selanjutnya yaitu kita menukarkan nilai tiap array itu dengan array yang ada di array temporary. Untuk yang pertama, array dengan baris indeks ke-0 hingga baris indeks ke-2 dan kolom ke-0 hingga kolom indeks ke-0 hingga kolom indeks ke-1 itu yang ada di sebelah sini, itu kita tukarkan nilainya dengan array temporary 4, yaitu array yang ada di kanan bawah. Jadi nilai ini diganti dengan nilai yang ada di kanan bawah. Nah, selanjutnya array indeks ketiga, array baris indeks ketiga hingga baris indeks terakhir dan kolom indeks pertama hingga kolom indeks ke-1
atau yang kiri bawah ini, kita tukarkan dengan array temporary 3, yaitu array yang ada di kanan atas. Jadi nilai yang di kiri bawah ini, kita tukarkan dengan nilai yang ada di kanan atas. Seperti itu. Nah, untuk array selanjutnya yaitu array dengan baris indeks ke-0 hingga baris indeks ke-2, dan kolom indeks ke-2 hingga kolom indeks terakhir, atau yang ada di kanan atas ini, kita tukarkan nilainya dengan array temporary 2 atau array yang berada di kiri bawah. Jadi, yang kanan atas ini kita tukarkan dengan array temporary 3, yaitu yang berisi nilai yang ada di kiri bawah. Nah, untuk yang terakhir, yaitu baris indeks ketiga hingga baris indeks terakhir, dan kolom indeks kedua hingga kolom indeks terakhir, yaitu yang sebelah kanan bawah, kita tukarkan nilainya dengan array temporary 1, atau array yang ada di kiri atas. Tukarkan nilainya. Jika kita print, maka hasilnya akan seperti ini. Sudah persis seperti yang ada di sebelah kanan. 9318, 9318, 52610, 52610, begitu seterusnya hingga bawah. Sekian penjelasan dari saya mengenai modul 1 manipulasi array menggunakan NumPy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.